Hari pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan menjadi momen yang ditunggu-tunggu tidak hanya bagi kedua mempelai, keluarga, namun juga kerabat dan para penggemarnya. Ya, berawal dari pertemuan yang tidak terduga, kini keduanya telah siap untuk bersanding di pelaminan. Ricis dan Ryan pun telah memulai rangkaian hari pernikahan mereka yang ditandai dengan prosesi lamaran 23 September 2021. Lantas, seperti apa persiapan berkas-berkas pernikahan Ricis dan Ryan yang kabarnya memajukan hari bahagia mereka dari jadwal yang sebelumnya ditentukan? Bagaimana pula persiapan Ricis dan Ryan yang kabarnya telah rampung dan akan melanjutkan rangkaian pernikahan mereka dengan prosesi pengajian dalam waktu dekat? Dan seperti apa mahar yang diminta oleh Ricis kepada calon suaminya? Seperti apa pula kesiapan mental Ria Ricis dan Ryan jelang pernikahan mereka yang semakin dekat? Benarkah mereka terpaksa harus menunda momen bulan madu pasca resmi menjadi suami istri nantinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan begitu dinanti-nantikan oleh banyak orang. Pasca menggelar prosesi lamaran yang mengharu biru, keduanya pun kini semakin sibuk mempersiapkan banyak hal jelang hari bahagia, salah satunya mengurus dokumen-dokumen pernikahan. Kepada tim Intens Investigasi, Kepala Kantor Urusan Agama Pasar Minggu menjelaskan, seluruh berkas untuk Ricis dan Ryan menikah sudah rampung. Namun, karena kesibukan kerja dan persiapan nikah, Ricis dan Ryan berhalangan untuk mengambilnya secara langsung. Lantas benarkah KUA memberikan rekomendasi Ricis dan Ryan untuk melangsungkan akad nikah di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan? Hari ini saya menyampaikan amanat dari manajernya Ria Ricis yang seyogyanya waktu yang telah ditentukan bersedia hadir, namun satu dan lain hal, kesibukan yang bersangkutan dan acara yang begitu padat jelang saat-saat pernikahan, tentu alhamdulillah rekomendasi sudah saya tanda tangani untuk melangsungkan proses selanjutnya di wilayah Jakarta Selatan. Data-data tentang rekomendasi direkomendasikan ke wilayah Jakarta Selatan. Ya mungkin diantara itu. Berkas itu baru masuk kemarin sore ketika saya mau pulang. Itu lewat RT-nya. Hari ini memang kita tadi mampir ke KUA. Alhamdulillah kita selalu bilang sama semuanya 80% ya, kita selalu bilang. Mohon doanya. Mohon doanya aja. Ditemui secara terpisah, Ricis dan Ryan mengaku jika mereka memang telah selesai mengurus seluruh berkas pernikahan yang kabarnya akan dilangsungkan pada awal November mendatang. Setelah ini pun, keduanya akan menjalani bimbingan pranikah untuk semakin memantapkan diri sebelum menuju gerbang pelaminan. Dan sebagai bentuk rasa syukur atas doa bagi ia dan Ryan jelang hari bahagia, Ricis pun juga menyempatkan diri untuk berdonasi dalam pembangunan masjid setempat.
Lantas benarkah Ricis dan Rian sengaja mempercepat tanggal pernikahan mereka dari yang sebelumnya dijadwalkan? Alhamdulillah, dia telah memberikan donasi untuk pembangunan masjid. Seharusnya saya kasih nyampaikan satu saran-saran dan sebagainya. Entah itu bimbingan perkawinan ya untuk bersangkutan dan kesiapan pendatang, biar nanti pas bersangkutan di lokasi semuanya beres semuanya. Seyogyanya itu ada bimbingan ya, namun keterbatasan bahwa setiap bimbingan itu dilakukan dengan face to face, dan sudah terprogram kegiatan binwin di kantor urusan agama, sudah terprogram juga. Mungkin karena kesibukan yang bersangkutan, segala kelengkapannya semuanya telah terpenuhi. Hanya tinggal waktu kapan, saya nggak bisa menjelaskan hal ini. Karena itu kewenangan dia mau melaksanakan pernikahan kapan. 5 November itu kalau nggak salah hari Rabu ya. Hari apa ya? Benar sih hari Rabu kalau nggak salah. Ya udah berarti itu hari Rabu. Udah gitu aja. Yang penting mudah-mudahan waktunya tepat. Karena kan yang cepat juga belum tentu tepat, yang lama juga belum tentu tepat, jadi di waktu yang tepat. Seperti apa persiapan pernikahan Ricis dan Rian yang kabarnya telah rampung dan akan dilanjutkan dengan prosesi pengajian dalam waktu dekat? Dan bagaimana pula mahar yang diminta oleh Ria Ricis kepada sang calon suami? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Kebahagiaan jelang pernikahan Ricis dengan Rian sang pujaan hati juga membawa kebahagiaan bagi Oki Setiana Dewi. Kakak tertua Ricis itu pun berbagi cerita kepada tim Intens Investigasi terkait persiapan keluarga menuju hari bahagia. Sebelumnya, akad nikah yang kabarnya digelar pada awal November mendatang itu terlebih dahulu akan digelar prosesi pengajian yang dihadiri oleh keluarga inti kedua calon mempelai. Selain itu, Oki pun juga membeberkan segala hal telah rampung diselesaikan mulai dari busana, souvenir, hingga daftar undangan. Lantas, seperti apa rangkaian acara yang akan ditampilkan dari mulai pengajian, akad nikah, hingga resepsi nantinya? Persiapan sudah semakin matang, betul, karena waktunya juga sudah semakin dekat. Kemudian Ricisnya juga sudah mulai sudah mulai kita saat ini hampir rampung dalam melis tamu-tamu, tinggal disebarkan undangannya. Insya Allah acara rangkaiannya kan ada pengajian, kemudian ada akad nikah dan resepsi. Sehingga sebenarnya kalau ditanya sudah rampung kah? Sudah tinggal berjalan. Pengajian memang dilaksanakan mendekati hari akad nikah, dan itu sebentar lagi insya Allah. Tentu kita akan kasih tahu kepada teman-teman semua ketika hari semakin dekat, ketika sudah betul-betul fix. Kita akan kabarkan. Mungkin hari ini saya hanya bisa bilang harinya memang sudah semakin dekat dan persiapannya sudah sangat matang. Ricis juga baju-bajunya juga sudah ada dan sudah tinggal dilengkapi lagi seperti itu. Untuk acara akad nikah memang karena acaranya lebih khusyuk ya, jadi memang biasanya yang datang tuh teman-temannya ibu, teman-temannya orang-orang yang kita orang-orang tua biasanya ya. Kalau acara akad nikah itu memang lebih khusyuk keadaannya. Tapi kalau resepsi memang teman-temannya Ricis itu banyak di resepsi, anak-anak muda berkumpul di situ karena memang dibuatnya lebih light gitu. Urusan baju sih sudah selesai sih alhamdulillah. Souvenir juga sudah sebetulnya di rumahnya Ricis banyak sekali souvenir pernikahannya ditaruh di rumahnya. Yang jelas nanti ketika akad nikah maupun resepsi itu ada kejutan-kejutan yang memang Ricis buat dan sudah dipersiapkan. Seperti contohnya ketika lamaran kemarin dengan adat Aceh,
Ricis memberikan kejutan berupa dia ternyata sudah latihan dan belajar tarian Aceh. Begitu pula nanti ketika akad nikah, dia ingin menunjukkan sesuatu juga secara adat. Kemudian di resepsi kayaknya juga ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan gitu. Jadi memang karena ini acaranya Ria Ricis ya, jadi memang sebenarnya ide-ide itu dari Ria Ricis dan Rian sendiri. Kami ya keluarga dan teman-teman lainnya ya kami bekerja di balik layar lah untuk mensukseskan atau membuat acara itu bisa sesuai dengan apa yang Ricis inginkan. Yang diinginkan sekali seumur hidup, jadi kepengenannya itu yang terbaik. Rasa haru melihat Ricis akan segera melepas masa lajangnya pun begitu terasa di hati Oki sebagai kakak yang begitu mencintai adiknya. Terlebih, kini sang papa sudah tidak ada lagi di sisi mereka untuk mendampingi Ricis menuju gerbang kehidupan baru bersama dengan Rian. Sebelum akhirnya tiba di hari yang dinanti-nanti, Ricis dan Rian sempat bersilaturahmi ke keluarga besar untuk meminta restu dan juga wejangan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Lantas benarkah keluarga memandang Rian sebagai sosok pria yang memang memiliki kriteria seperti yang almarhum Papa Ricis inginkan? Lalu, siapakah nantinya yang akan ditunjuk sebagai wali nikah? Dan mahar apa yang diminta Ricis kepada Rian untuk hari pernikahan mereka? Beberapa waktu yang lalu memang kita ke Surabaya. Kenapa? Karena wali nikahnya Ricis, ayah kami kan sudah tidak ada. Sehingga wali nikahnya Ricis sebetulnya adalah Pak D, kakaknya papa kita yang berada di Surabaya. Beberapa waktu yang lalu Rian dan Ria dan saya juga keluarga ibu, tante om kita juga berkunjung ke Surabaya. Rian ini kan istilahnya datang sebulan setelah papa nggak ada ya gitu. Jadi memang papa belum sempat melihat tapi Bude Pak D itu senang karena cita-citanya papa akhirnya bisa tercapai seperti itu dengan hadirnya Rian. Yang kriterianya papa tuh semuanya masuk ada di Rian lah. Kalau papa masih ada pasti yang pasti lebih bahagia lagi lah. Kalau misalnya sekarang kan memang walaupun kita bahagia pasti masih ngerasa ada yang kosong, ada yang hampa. Tapi kalau misalnya memang papa masih ada, lengkap banget rasanya dan pasti lebih terharu lagi. Karena kan papa kan paling selalu namanya sosok ayah gitu kan, bener-bener mengayomi anak-anaknya yang perempuan lagi 3 ini kan. Dan yang belum menikah memang Ricis. Jadi memang sebelum papa pergi, itu papa memang selalu lebih sering di rumah Icis. Intinya aku orangnya nggak ribet, aku juga udah minta seserahan juga jangan yang ribet karena aku orangnya simple banget. Nanti teman-teman juga bisa tahu aku orangnya simple banget, jadi jangan terlalu ribet. Yang penting kita menjalankan berdua dengan hati yang lapang, bahagia, semua juga bahagia dan tidak merepotkan siapapun. Jadi kayak kemarin pun kita meeting, aku selalu bilang yang penting gak repot. Seperti apa kesiapan mental Ricis dan Rian jelang pernikahan mereka yang semakin dekat? Benarkah mereka terpaksa harus menunda momen bulan madu pasca resmi menjadi suami istri? Bagaimana mereka menanggapi cibiran haters di tengah kebahagiaannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bahagia tentu saja dirasakan oleh Ria Ricis dan Teuku Rian jelang pernikahan mereka yang semakin dekat. Tidak dipungkiri, selain persiapan material, Ricis dan Rian juga mempersiapkan diri serta mental. Saat ditanya terkait hal tersebut, keduanya pun juga mengaku santai tanpa ketegangan berlebih di hati masing-masing. Menurut Rian sendiri, ijab kabul bukanlah sesuatu yang harus dihafalkan, tetapi dilafalkan dari hati dengan penuh keyakinan. Di sisi lain, Ricis mengaku kini ia mempersiapkan diri juga belajar untuk menjadi istri yang baik bagi calon suaminya. Lantas, seperti apa kesiapan hati dan mental Ricis dan Rian menuju detik-detik hari bahagia mereka?
Kalau sekarang belum ya, mungkin lebih ke kalau mau dekatnya banget ya. Masih mempersiapkan lebih ke mental aja sih untuk jadi calon suami. Cukup itu nggak harus dihafalkan karena dia harus menggunakan hati, harus sesuai hati. Aku udah siap, aku dengan siapa, jadi aku tahu nama, wali, dan mungkin Ricis yang latihan ya. Latihan duduk, pakai gaun, pakai sanggul, pakai cepol gitu-gitu loh Bang. Latihan kan Dok, latihan jadi istri yang baik tar gimana. Banyak-banyak berdoa. Kita pun juga melihat dia sudah mantap ya, sudah oke, ya kita sudah memilih pasangannya, ya silahkan aja gitu. Kita tidak ada terlalu mengintervensi sekali terhadap anak. Gitu. Kalau memang itu sudah jalannya dia, sudah pilihannya dia, ya lanjut saja. Namanya anak laki, ya kemana aja kan dia boleh aja gitu. Yang penting dia ingat orang tua. Kita kasih pesan nasihat-nasihat rumah tangga, ya kan. Ya mesti tabah dan saling membuka diri. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kejujuran nomor 1. Semua lah kita doakan ya, sakinah mawaddah warahmah ya. Kedepannya mohon doanya ya pemirsa, teman-teman semua, semoga dilancarkan, diberi kemudahan dengan keluarga kedua belah pihak, dengan kalian juga yang menjadi saksi dan yang nganterin kita sampai ada di titik ini, sampai ada di bening ini, sampai Abang TR nemenin Ricis kerja bareng, Ricis support kerjanya Abang juga, kamu lagi lanjut S2 juga. Iya, insyaallah. Terus juga saling support. Jadi kedepannya mohon doanya aja yang banyak sekali. Pasca nantinya resmi menjadi suami istri, Ricis dan Rian tentunya berharap kehadiran momongan sebagai pelengkap kebahagiaan rumah tangga mereka. Namun, meskipun tidak menunda, sepertinya Ricis dan Rian harus beberapa waktu menunda bulan madu mereka lantaran harus menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Dan di tengah kebahagiaan jelang pernikahan, Ricis dan Rian pun tidak luput dari berbagai cobaan. Seperti halnya sorotan pedas warganet yang mengkritik keduanya selalu berdua serta mengumbar kemesraan, padahal belum resmi halal sebagai suami istri. Lantas, seperti apa klarifikasi Rian dan Ricis terkait pandangan miring yang diarahkan kepada mereka? Nggak berdua, rame. Kadang orang tuh mikir mesra tuh ada kelasnya masing-masing, kayak misalnya yang nggak, awas ya. Misalnya ada orang yang bilang mesra itu adalah yang romantis, ada orang bilang mesra lucu-lucuan. Nah kita tuh, apa ya Kak? Oh iya, nah kita tuh ambil yang lucu-lucuannya, jadi kita nganggap ya udah kita lucu berarti kita mesra gitu. Kompak. Pasti dong. Kita tuh kayak ya udah kayak temen aja gitu, nggak kayak orang gimana gitu. Karena kalau terlalu sweet banget kan bosen kan. Soalnya kita banyak kerjaan bareng, ketemu bareng, main bareng. Masanya sweet terus gitu ya. Jadi kita ya udah kayak temen aja. Romantisnya sekalian, dari ngelucu sekalian. Iya sekalian. Jadi sekali jalan. Balance. Kita kan ngurus semuanya kita gitu, yang ngurus kayak ngurus baju, kita yang ngurus vendor semua, kita yang ketemu klien. Kayak kemarin kita meeting sama all vendor tuh di rumah tuh yang bener-bener ngumpul semua, kita juga yang turun lapangan gitu. Jadi mungkin itu yang bikin ketemu makin dekat. Memang mereka berencana setelah nanti Allah takdirkan menikah memang tidak akan menunda omongan ya. Jadi ya sebenarnya banyak pekerjaan sih yang harus mereka lakukan. Alhamdulillah ada rezeki dari Allah, ada banyak pekerjaan yang harus mereka lakukan. Jadi tampaknya sih setelah menikah ada beberapa pekerjaan yang mereka harus selesaikan dulu, baru mereka akan pergi ke satu tempat untuk berbulan madu. Tampaknya begitu, karena Ricis sudah ditunggu dengan kontrak-kontrak lainnya di pekerjaan-pekerjaan lainnya. Karena memang dalam menuju ke pernikahan ini agak dipending karena Ricisnya mau fokus dulu ke pernikahan. Inginnya sih Rian dan Ricis katanya ya sedikasihnya Allah mereka tidak menunda sama sekali. Bahkan mereka sebenarnya udah ada nama-nama tuh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel
Intens Investigasi.